Jadi sifat baik itu ada. Pokoknya barang ma'ruf, barang baik ini selalu ada mulai zaman Nabi Adam. Dan manusia yang namanya manusia itu kalau berbuat baik itu semua manusia kepinginnya begitu. Saya punya amal baik di hadapanmu banyak ya Allah. La tahtikis titro'ana. Jangan sampai rahasia ini kau bongkar kepada orang lain. Biarkanlah hanya aku yang tahu dengan engkau ya Allah. Allahumma. Ibu-ibu tadi menyamar delek di sebelah sana. Akhirnya bapaknya tadi sama anak ini sudah mau pulang. Makan sudah selesai, kenyang selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan sedikit membawakan dongeng atau cerita atau nasihat-nasihat dari orang-orang terdahulu, karomah-karomahnya orang-orang terdahulu. Semoga kita mendapat barokahnya dari mereka ini, insyaallah. Allahumma amin. Ada inti di dalam ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Inti di dalam ajaran Islam, setelah kita kenal tauhid, setelah kita kenal iman, setelah kita kenal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti ada lagi yaitu ajaran yang namanya ihsan. Ihsan itu berbuat baik, perbuatan-perbuatan yang dinilai atau ada nilai-nilai kebaikan, kemaslahatan, baik-baik kepada keluarga, baik kepada anak, baik kepada tetangga, baik kepada guru, yang berhubungan dengan akhlak, al-akhlak karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sering kita angkat di pengajian kita ini. Karena inti ajaran Rasulullah itu adalah akhlak. Adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Sifat-sifat manusia yang sudah ada. Sifat-sifat baik manusia yang sudah ada. Aku datang untuk menyempurnakan sifat-sifat yang sudah ada itu. Jadi sifat baik itu ada. Pokoknya barang ma'ruf, barang baik ini selalu ada mulai zaman Nabi Adam. Dan manusia yang namanya manusia itu kalau berbuat baik itu semua manusia kepinginnya begitu. Ya. Dan manusia umumnya nek diapii wong mesti api. Balasnya api. Nah, maka manusia itu kadang-kadang kalau diapii terus dia perbaiki, kemudian dia balasnya lebih baik, itu derajatnya lebih dari malaikat. Tapi kalau manusia dibuat gara-gara, disakiti, akhirnya dia membalas sesuatu yang lebih menyakitkan daripada itu. Itulah derajat manusia yang sebenarnya seperti setan. Maka zaman akhir-akhir ini banyak yang hilang. Sifat-sifat Rasulullah yang indah-indah, sifat-sifatnya anak cucu Rasulullah, sifat-sifatnya keulamaan ini banyak yang hilang. Ya. Maka kita berusaha sedikit-sedikit menggali. Salah satunya di antara kita mengambil yaitu kisah-kisahnya orang-orang terdahulu. Sesuai dengan kitab-kitab yang pernah saya baca, yang pernah saya pelajari, yang pernah kita dapatkan dongeng-dongeng dari guru-guru kami, dari guru-guru saya, baik guru saya yang di Pasuruan sana yang bernama Kiai Ahmad Hasan bin Dahlan, atau dari Kiai Junaidi bin Dahlan, atau dari Kiai Abdullah, atau dari Kiai Abdul Hamid Pasuruan, itu, atau cerita-cerita lama dari Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Itu kadang-kadang saya cocokkan dengan ucapannya para wali-wali terdahulu sama. Alhamdulillahirabbil. Seperti sekarang fadilahnya shadaqatus sir, sedekah rahasia. Ini zaman sekarang sudah tidak pati ada. Sedekah rahasia itu apa? Sedekah yang tahu hanya engkau dengan Allah, dengan orang yang diberi.
Sodako dadak nganggo disoting, nanti buat nyari fulus juga. Saya mengeluarkan uang 50 juta. Tapi dengan tujuan nanti biar saya dapat balen 100 juta. Rupanya seperti sodako ini sebenarnya pemerasan. Dan orang yang begitu itu yang digemari oleh orang-orang model sekarang ini. Jadi kita ini ngeri sebenarnya. Ya, mana yang namanya sodako sir? Mana sifatnya Nabi? Mana sifatnya para wali? Mana sifatnya orang-orang yang bisa menjaga rahasia? Udah. Ya alimas sirri mina latah tikis sitra anna wa'afina wa'fu anna wa kun lana khaisu kunna ya alimas sirri ya Allah yang menjaga, yang mengetahui rahasia saya ini. Saya punya amal baik di hadapanmu banyak ya Allah. La tahtikis sitra ana. Jangan sampai rahasia ini kau bongkar kepada orang lain. Biarkanlah hanya aku yang tahu dengan engkau ya Allah. Allahumma kau hafal Quran, kau ahli tahajud, kau ahli puasa, simpen rapat-rapat di dada sini. Biar rahasia Allah itu keluar. Allahumma amin. Kalau kau makan enak, makan sesuatu yang enak, bahkan saking enaknya sampai dibarengi alam gaib, sampai dibarengi Rasulullah. Simpenan cerita kowe. Kalau Rasulullah digoleki di syuting. Nah ini loh. Nggak usah ya ta? Disimpan. La tahdikis wa'afina, saya minta sehat walafiat, wa'fu anna. Ampunilah dosa-dosa saya Allah. Jangan dibongkar rahasia ini. Allahumma amin. Dulu ini ada cerita sedikit sini ya ta? Jadi zaman dulu tuh ada orang memang senengannya itu bikin kejutan. Biar orang lain itu seneng bunga, itu bagaimana? Kalau orang dibungakan, disenengkan, padahal dia itu dalam keadaan susah, tidak malah ditambah dibikin susah, itu malah disenengkan tapi dengan caranya dia. Dakhalat sayyidatun ila ahadil mata'im litanawulil ghida. Ada seorang ibu-ibu ya, ibu-ibu tua gitu masuk ke salah satu restoran. Akhirnya ibu-ibu pura-pura waktu mau makan malam atau makan waktu makan siang gitu. Masuk restoran, waktu makan siang masuk restoran, mau pesen makanan. Subhanallah. Dilalah ibu ini kelihatan bapak-bapak bawa anak kecil, anak perempuan. Dan rupa-rupanya bapak ini ya orang desa gitulah ya. Jadi kelihatannya tidak pernah masuk restoran. Masuk restoran maju mundur, ambil nonton anaknya. Sambil mau beli itu melihat harganya. Wah harganya kok yo larang men, mosok sak piring 35.000 gitu. Golek wong loro berarti 70 durung ngombene pira. Niku mikir sing bapak ini. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim, ibu tadi ini pesen sama sing jaga apa restoran itu, sama apa kasir. Bu, nanti bapak dan anak ini gitu, nanti saya yang bayar. Nanti kalau kesini bilang sudah lunas. Katanya si ibu tua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'dama wado'a wa ba'dama wudi'at ta'amu asyahiyu amamaha la hadat wujuda abin wa bnatihi minal fuqara'i wa kifaini. Jadi ibu tadi setelah makan minuman, sudah pesen makanan, mau makan itu lihat ada bapak membawa anak perempuan, itu duduk sebelah pojok sana. Setelah berdiri lama lihat harga, duduk. Setelah duduk itu sudah pesen makanan, langsung ibu-ibu deketi kasirnya, ini pesennya apa, catet ya. Nanti kalau sudah selesai saya yang bayar. Nanti kalau dia tanya, jangan kasih tahu, pokoknya sudah lunas. Akhirnya apa? Wayanzuruna ila tabqiha min kharijil mad'am ibarat dajjaj, ibarat zujaj. Ya. Akhirnya ibu ini melihat
dia duduk di sebelah kaca sebelah sini, bapak ini duduk di sebelah sono, dilihat polahnya anak orang tua ini bagaimana. Fanadatil abu wabnatahu wa amarathum bidukhuli lil mad'am. Karena jadi pertama orang ini ya hanya inga-ingo, lihat-lihat tok, belinda, jadi ndak jenenge wong ora tau marung ning restoran besar. Akhirnya dipanggil si bapak dan anak ini, "Pak, masuk sini, sudah duduk sana. Sudah tadi sudah Bapak silahkan minumnya apa?" Wah, Pak, ya kula teh anget mawon. Kuwi apa, Nduk? Aku sak karepe Bapak air putih ora apa-apa, jenenge wong desa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indama takhalu ajlasat bi jiwariha wa talabat minhum ayyakhtaru ma yastahuna minat ta'am. Wa nadharat al bintu bistihya'in ila tabak alladhi kana amama as-sayyidah. Wa qamat as-sayyidatu bi talabi tabqaini lil abi wa ibnatihi wa dhallat jalisatan tusyahidu farhatahum bitanawulit ta'am. Akhirnya karena bapak ini kelihatannya orang desa dan anaknya ini pun, Pak, duduk teng mriki jenengan lenggang mriki, mungkin sareng-sareng kula bertiga maem tak pesen ke dulalah sing jenenge wong desa niku makane pesenkan 2 beri. 1 beri buat anaknya, 1 beri buat bapaknya. Anak ini mikir, wah, dari bapak iki kok aku nek bayar dhewe, iki terang aku duitku entek, iki duitku kurang. Anake ya ngono, ndelok di sampinge mosok lawuhe wong siji sak beri. Apa ya entek? Bisik-bisik karo Pak, Pak, pokok ora entek go mulai ya, Pak. Ya ora apa-apa, Nduk. Bareng rampung gitu. Ibu-ibu tadi menyamar delek di sebelah sana. Akhirnya bapaknya tadi sama anak ini sudah mau pulang, makan sudah selesai, kenyang selesai, sisanya dibungkus bawa pulang, deket ke kasir. "Bu, mohon maaf ini berapa ongkosnya?" Gitu. Katanya si kasirnya tadi bilang sama bapak dan anak ini, "Sudah, Pak. Bapak ini sudah lunas. Tinggal pergi, tinggal pulang." Senangnya apa ini orang ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Tadi siapa yang bayari saya tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da ma anhau tanawulat ta'am dhahabat ilal muhasib litadfa'a faturatal hisab fatafaja'at annal fatura farighatan hisabuka madfu. Ajibnya lagi, gitu, ibu yang mau membayar mengkorting orang yang melarat tadi itu, gitu, yang mau membayar itu tadi. Begitu bapaknya pergi, sudah selesai urusannya, genten ibu ini datang ke kasir. "Wahai, kasir, berapa tadi yang dimakan bapak dan anak itu tadi?" Dijawab oleh kasirnya, "Bu, ini saya lihat di kasirnya ini kosong, tidak ada. Jadi dia tuh tidak punya tagihan, tidak punya apa-apa, sudah kosong, sudah lunas." Jadi yang melunasi siapa, yang membayar siapa, wallahu a'lam bishawab. Jadi akhirnya orang ini karena niat baik, kepingin ngebosi, bayarkan orang yang melarat tadi, tapi dia mau bayar, ternyata sudah dibayar oleh orang lain juga. Jadi ternyata dalam Islam ini ya, berbuat baik itu hanya dengan niatan yang mulia, gitu. Dengan niat yang baik. Kadang-kadang kita dengan niat yang baik itu kita tidak mengeluarkan apapun. Bahkan yang mau kita keluarkan itu sendiri atau yang kita itu balik kepada diri kita sendiri. Maka benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Man amila sholihan falinafsi." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu cepat atau lambat pasti kembali kepada dirinya sendiri, ya. Semoga kita terbiasa ya mempunyai niatan yang baik, niat silaturahmi, niat menambah ilmu, belajar ilmu, niat semoga ditemukan oleh Allah dengan orang-orang yang baik. Allahumma amin. Rabbana khtim lana bil iman, Rabbana khtim lana bil Islam,
wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.